Praktikum IPA di SD, yakni materi gerak, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selamat siang, perkenalkan saya Nima Desahya Ramayanti Dewi, NIM 859938337. Saya dari UPBJJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yakni dengan materi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda titik yang membuat lintasan berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu tetap, baik besar maupun arah. Pada gerak lurus beraturan, rata-rata sama dengan sesaat yang tetap baik besar maupun arah. Dengan perkataan lain, kecepatan rata-rata pada gerak lurus beraturan tak tergantung ada interval atau jangka waktu yang dipilih. Percepatan pada gerak lurus beraturan adalah sebab tetap, berarti pada gerak lurus beraturan tidak ada percepatan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak satuan benda pada lintasan lurus dengan percepatan linear tetap dengan kecepatan atau percepatan positif. Maka, kecepatannya semakin lama semakin cepat yang disebut dengan GLBB dipercepat. Sebaliknya, apabila percepatan berlawan arah, maka kecepatan semakin lama semakin lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut dinamakan GLBB diperlambat. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama katrol gantung, yang kedua ada benang kasur, yang ketiga ada double tip, yang keempat ada stopwatch, yang kelima ada penggaris, yang keenam ada beban 100 gram 2 pasang, dan satu beban tambahan seberat 50 gram. Adapun prosedur percobaan dari GLB. Yang pertama, rakitlah alat dan bahan seperti di modul. Lalu, usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas bila M1 turun dan M2 naik. Selanjutnya, tandai ketinggian beban tambahan atau M mula-mula sama tinggi dengan titik A. Lalu, ukur panjang BC. Biarkan sistem bergerak M dan M1 turun, M2 naik. Catat waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari B ke C. Ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak B yang berbeda-beda atau tinggi A tetap, B tetap, C berubah. Dan catatlah datanya pada tabel. Prosedur percobaan pada GLBB. Yang pertama, susunlah alat seperti di modul. Lalu, tentukan dan ukur jarak AB dan BC atau usahakan AB lebih besar dari BC. Ketiga, biarkan sistem bergerak atau M1 dan M turun dan M2 naik. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas B. Keempat, ukur waktu yang dibutuhkan M1 plus M dari A ke B atau tinggi AB, dan M1 untuk bergerak dari B ke C atau tinggi BC. Yang terakhir, lakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak AB atau titik A tetap, C tetap, B berubah, dan catatlah datanya pada tabel. Berikut hasil pengamatan dari GLB dan GLBB. Dapat dijelaskan bahwa pada GLB, setelah melakukan percobaan dan dilihat dari data pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa pada gerak lurus beraturan atau GLB, suatu benda semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak.
Dan setelah dihitung pada setiap pengulangan percobaan dengan rumus kecepatan V sama dengan S per T, juga didapatkan angka kecepatan yang sama dari percobaan 1 sampai dengan 5, sehingga perbandingan antara jarak dan waktu satu benda untuk bergerak lurus beraturan atau GLB adalah berbanding lurus dan kecepatan yang digunakan adalah konstan. Pada percobaan GLBB, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena adanya percepatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak satuan benda yang lintasnya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Dengan beban yang sama, beratnya, makin dekat jaraknya makin cepat pula waktu yang diperlukan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap atau beraturan serta mempunyai percepatan tetap. Nah, sekian video praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.